Kenapa Demon Slayer bisa jadi fenomena dunia? Jawabannya ternyata nggak cuman karena animasinya yang luar biasa keren, tapi juga mereka menyimpan rahasia di balik cerita-ceritanya. Aku Jill, dan ini adalah cerita kita hari ini. Kalau kamu suka bahasan film, series, anime, dan cerita-cerita di baliknya, klik tombol subscribe biar setiap cerita seru bisa langsung nyampe ke kamu. Sebagai penggemar berat Demon Slayer, aku tuh selalu ngerasa kalau Demon Slayer punya vibe yang lebih dalam, mistis, dan kayak ada sesuatu yang mengikat sama mitologi Jepang kuno. Dan ternyata memang benar. Demon Slayer itu bukan cuma sekedar anime mengenai Tanjiro lawan iblis. Ada akar mitologi Jepang yang masih kuat banget di dalamnya. Plus, penulisnya sendiri, Koyoharu Gotoge, sampai sekarang masih jadi misteri. Jadi, mari kita bongkar rahasia yang bikin Demon Slayer terasa begitu hidup. Pertama kita bahas mengenai Oni. Nah, kalau di Jepang, Oni itu semacam roh jahat atau monster, biasanya digambarinnya gede banget, bertanduk dan suka makan manusia. Dan uniknya, Oni ini sudah menjadi bagian budaya pop Jepang dari berabad-abad yang lalu. Ada di lukisan ukiyo-e, ada di festival rakyat, bahkan sampai cerita rakyat yang turun dari generasi ke generasi. Di Demon Slayer, Oni ini dipoles jadi versi lebih modern. Mereka ini bisa berubah wujud, punya kekuatan super, dan satu hal yang paling penting, mereka nggak bisa kena sinar matahari. Nah, ini bukan random aja. Dalam kepercayaan tradisional Jepang, dunia roh itu identik sama kegelapan. Jadi waktu Gotoge bikin kelemahan Oni adalah cahaya matahari, itu sebenarnya ngerut langsung ke mitologi ini. Belum lagi Hino Kami Kagura, tarian Dewa Matahari yang jadi teknik Tanjiro. Ini jelas-jelas nyambung ke Dewi Matahari Amaterasu dalam Shinto. Di mitologi Jepang, Amaterasu itu simbol cahaya, kehidupan, dan lawannya kegelapan. Sama persis seperti vibe tarung Tanjiro lawan kegelapan para Oni. Dan jangan lupa, Hashira atau pilar. Konsep ini juga mirip banget sama penjaga elit, entah itu samurai, atau bahkan penjaga kuil dalam sejarah Jepang. Jadi semakin kamu lihat, semakin kerasa kalau Gotoge benar-benar mindahin warisan budaya Jepang ke dalam format shonen battle anime. Yang paling bikin aku penasaran sama Demon Slayer bukan cuma mitologi Oninya, tapi sosok di baliknya, Koyoharu Gotoge atau legenda tanpa wajah. Nah, kalian bayangin ya, Gotoge sampai hari ini masih memilih untuk menjadi anonim. Gak ada penampakan foto resmi dan setiap muncul halaman pengarang atau materi promosinya, identitasnya diwakili oleh ikon buaya berkacamata. Simple, lucu, tapi jelas kalau Gotoge ingin kita semua fokus ke karyanya dan bukan ke orangnya. Kalau kita runut karirnya, kelihatan pola yang konsisten. Low profile, kerja rapi, dan pelan-pelan leveling up. Dari sini, gaya Jepang tradisional, kegelapan emosional itu tuh sudah mulai terbentuk, yang nantinya jadi fondasi Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Bagian paling menarik buatku adalah chemistry antara penulis dan editor. Editor Tatsuhiko Katayama pernah cerita kalau konsep awal Gotoge itu jauh lebih gelap dan berat. Untuk bisa tembus serialisasi Shonen Jump, mereka barengin tone kelam itu dengan tokoh utama yang lebih terang dan mudah disukai. Lahirlah Tanjiro versi final. Bahkan dua ciri yang paling ikonik dari Tanjiro, luka di dahi dan anting Hanafuda, awalnya tuh nggak ada. Itu muncul setelah masukan editor, supaya desainnya nendang dan gampang diingat. Ini menarik banget, karena ngasih sisi seni itu kolaboratif, tapi tetap bisa menjaga inti cerita Gotoge. Soal identitas pribadi, Gotoge ini bener-bener private banget orangnya. Di budaya mangaka Jepang, privacy itu wajar. Tapi Gotoge termasuk yang sangat tertutup. Media internasional pun ketika nulis profilnya kayak Time saat memasukkan Gotoge ke Time 100 Next tetap menggarisbawahi bahwa dia menulis dengan nama pena dan karyanya yang berbicara. Status ini juga unik karena jarang banget penulis komik itu masuk ke daftar itu. Penekanan Time ada pada dampak global Demon Slayer dan empati Tanjiro yang melihat iblis sebagai manusia yang pernah tersesat. Perspektif yang menurutku Gotoge banget deh. Lalu nih pertanyaan yang sering muncul, Gotoge ini perempuan atau laki-laki atau... Jawabannya paling jujur, tidak pernah diungkap.
Ada rumor dari orang dalam Shonen Jump yang nyebut perempuan. Ada juga yang spekulasi dari netizen kalau dia itu non-binary. Tapi semua ini tidak pernah dikonfirm oleh Gotoge sendiri. Posisi yang aman dan yang menurutku paling elegan adalah hormati pilihan anonimnya dan balik lagi ke karyanya. Buaya berkacamata itu semacam pernyataan, lihatlah komiknya, bukan pembuatnya. Satu hal lagi yang sering kelewat, peran era Taisho dan motif matahari di cerita sebenarnya sejalan sama pesona Gotoge yang low-key. Gotoge menciptakan dunia semacam kelam dan muram, tapi dia selalu disiplin empati bahkan untuk iblis. Editor Katayama juga pernah bilang kalau Tanjiro itu baik banget, kelewat baik untuk ukuran tokoh protagonis di shonen. Dan itu yang bikin sudut pandangnya jadi lebih abu-abu, gak hitam putih. Buatku itu semacam tanda tangan emosionalnya Gotoge ya, keras tapi manusiawi. Dan di level pencapaian, ini tuh gila banget. Per Juli 2025, sirkulasi manga Demon Slayer termasuk digital tembus 220 juta kopi. Udah masuk jajaran manga terlaris sepanjang masa, dan dengan dampak yang seperti itu, kayaknya rada unik ya kalau Gotoge memilih untuk diam karena sebenarnya ada orang-orang yang pengen tampil kan. Kalau Gotoge ini malah enggak. Dia memilih untuk jadi anonim karena menurut dia, anonim itu adalah branding. Gotoge itu adalah kombinasi langka. Penulis yang world buildingnya rooted di tradisi, sensitif pada sisi manusia, tapi tegas menjaga privacy. Hasilnya kita dapetin karya yang berakar kuat, ada mitologi, estetika, setting historis, tapi menyentuh isu modern. Trauma, empati, ambiguitas moral. Dan ironisnya, makin Gotoge nggak terlihat di depan kamera, semakin jelas suaranya di halaman komik. Dan ada juga fakta yang mungkin kamu belum pernah tahu. Demon Slayer itu hampir nggak diterbitin. Awalnya Gotoge pengen bikin komik yang sci-fi, tapi editor Shueisha nyaranin tema iblis. Karena katanya gaya gambar Gotoge lebih cocok horror dan action. Kalau saran itu nggak dipakai, mungkin kita nggak kenal Tanjiro yang sekarang. Terus, setting cerita di era Taisho Jepang juga pilihan yang menarik. Era Taisho itu adalah masa transisi. Jepang masih tradisional, tapi mulai terpengaruh budaya modern. Nah, vibe itu tuh kerasa banget di Demon Slayer. Dari kimono sampai kereta api Mugen Train. Dan hasilnya, Demon Slayer sudah terjual lebih dari 150 juta kopi. Bahkan pernah ngalahin penjualan One Piece di satu tahun tertentu. Bayangin, karya yang hampir nggak dilanjutkan, sekarang jadi salah satu manga yang paling sukses di dalam sejarah. Jadi, dari mitologi Jepang tentang Oni, Dewa Matahari Amaterasu, sampai misteri Gotoge yang nggak pernah nunjukin wajahnya, Demon Slayer tuh punya lapisan-lapisan rahasia yang bikin ceritanya jauh lebih kaya daripada anime-anime pada umumnya. Aku pribadi suka banget gimana penulisnya bisa membawa warisan Jepang kuno ke penonton modern. Dan jujur makin tahu fakta ini aku makin kagum sama Gotoge. Kalau kamu pengen aku bahas juga kisah gelap di balik film, series, anime, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng sampai ke cerita berikutnya.